Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babil Suryawinata dengan NIM 18702310087. Di sini saya akan menjelaskan tools apa saja yang digunakan aplikasi mobile yang kami buat. Aplikasi mobile yang kami buat adalah sebuah aplikasi portal berita seperti Babe atau tribunnews.com. Dan yang pertama adalah aplikasi ini menggunakan Cordova. Cordova itu sendiri adalah sebuah platform untuk membangun native mobile application yang menggunakan HTML, CSS, dan Java. Native mobile application yang didukung antara lain Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Apache Cordova itu sendiri berisi sekumpulan API atau Application Programming Interface untuk mengakses device dari perangkat mobile. Lalu yang kedua ada Android SDK. Android SDK itu merupakan tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Google Android. Android SDK itu sendiri mencakup seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debugger, libraries, handset emulator, dokumentasi atau contoh kode, dan tutorial. Lalu tools yang ketiga adalah Gradle. Gradle itu sendiri adalah sebuah program yang berfungsi untuk melakukan build secara otomatis. Karena itu Gradle sering disebut sebagai build tools. Build di sini diartikan sebagai aktivitas melakukan compile dan packaging. Lalu ada JDK. JDK itu sendiri adalah Java Development Kit, sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dijalankan oleh JRE atau Java Runtime Environment. Lalu yang terakhir ada Node.js. Node.js itu sendiri adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan ditulis dalam sintaks bahasa pemrograman JavaScript. Lalu sekilas tentang aplikasinya seperti ini. Nah, seperti ini aplikasinya sekilas tentang sebuah portal berita ya, yaitu WNR, namanya WNR. WNR itu adalah Uncris Redaction atau redaksi Uncris. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Novel Kurnia. Saya akan menjelaskan tentang home dari aplikasi yang kami buat. Ini dia tampilan home dari aplikasi kami. Terdapat beberapa berita yang kami buat. Di home juga terdapat tampilan menu, about, dan juga kontak. Untuk masing-masing opsi yang terdapat dalam aplikasi kami akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu Wahyu Hidayat Hartanto dengan NIM 1870231035. Yaitu saya akan membahas tentang about di website atau tentang sebuah aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini itu adalah aplikasi yang menyediakan berbagai berita dari setiap tema yang berbeda-beda, dan tentu saja berita yang kami sampaikan ini adalah berita yang terjamin kebenarannya dan dapat dipercaya di kalangan masyarakat, yaitu berita yang benar-benar tidak hoax, jadi tidak tipu-tipu beritanya. Lalu di website ini atau di aplikasi ini kami terdiri dari 5 orang, yaitu pertama adalah Ababil Suryawinata dengan NIM 1870231087, dan selanjutnya yaitu saya sendiri Wahyu Hidayat Hartanto dengan NIM 1870231035. Lalu Ahmad Dimas Ramadan dengan NIM 1870231025. Dilanjutkan dengan Novel Kurnia dengan NIM 1870231034, dan terakhir adalah Muhammad Rijal Fahim Mubarak dengan NIM 1870231031. Lalu
Di paling bawah ini ada kontak kita, yaitu via Twitter, Facebook, dan GitHub. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih, bisa menghubungi 3 kontak tersebut ya teman-teman ya. Jadi kayak bisa cek di Twitter kami, di Facebook kami, maupun di GitHub kami jika ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. So, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Dimas Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang saya ingin jelaskan itu adalah sebuah konten dari aplikasi ini. Aplikasi ini kontennya ya seperti namanya kan aplikasi berita ya, pasti isinya ya berita semua. Dan ini dipost oleh masing-masing orang yang berbeda. Contohnya kayak ini nih, Daun Tempur ini adalah yang saya post sendiri. Tuh, posted by Ahmad Dimas Ramadan pada tanggal 21 2020. Nah, selanjutnya ada lagi yang dipost oleh teman-teman saya, yaitu Nova Kurnia seperti Mobile JKN, pemuda peserta akses layanan akses, atau seperti teman saya Wahyu Hidayat Haranto, SDM unggul di bidang cloud computing, dan ada lagi dari Ababil, teman saya, yaitu pengertian industri, dan ada banyak lagi seperti berikut. Nah, ini nih, masing-masing berita, bukan cuma beritanya nggak singkat gini, nggak. Sebenarnya masih ada lagi. Kalau dipencet tombolnya nih, tuh gitu, bakal kelihatan. Contohnya kayak posting buatan saya tuh, drone tempur buatan RI bakal jadi CCTV terbang. Wis, kan Jakarta yang kami beritakan UNR tuh. Di sini itu kami jelaskan secara detail ini berita apa dan apa yang sebenarnya terjadi. Di berita saya kan menceritakan soal ada sebuah drone tempur buatan Indonesia sendiri akan jadi CCTV terbang. Bayangin, CCTV bisa terbang. Bagaimana tuh? Ya kan? Nah, ini berita dari saya, ada lagi berita dari Nova Kurnia seperti berikut. Ini seperti ngomongin Mobile JKN mempermudah peserta akses layanan Fastcash. Oh ya, ini berita supaya orang gampang untuk akses layanan Fastcash. Menjelaskan kayak pasti dari layanan maksimal JKN, dan gambar penjelasan aplikasi mobile JKN, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lain seperti yang dipost Wahyu itu SDM sumber daya manusia unggul di bidang cloud computing. Seperti ini atau seperti ini teman saya jelasin apa itu industri di berita ini dan lain sebagainya. Oke, itu saya penjelasan dari saya. Sebenarnya masih banyak ya kontennya di sini tuh. Ya kan, tapi akan memakai waktu lama untuk itu. Jadi silahkan download saja aplikasinya. Begitu saya dari saya. Selanjutnya teman saya yang akan menjelaskannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rizal Fahim Mubarok. Nah, pada bagian kontak us, terdapat fitur kolom pertanyaan yang ingin diajukan oleh user. Pada bagian di bawah ini, terdapat form yang harus diisi oleh user agar kami dapat mengetahui pertanyaan dari siapa yang telah diajukan. Di sini terdapat kolom nama, email, nomor handphone, dan pesan yang ingin ditanyakan. Pada kolom nama kita tulis permisalkan nama Fulan, lalu emailnya adalah fulan@gmail.com. Kita isi nomor handphonenya, lalu sini kita tulis sebuah pertanyaan yang ingin diajukan. Lalu kirim. Nah, email yang dikirim oleh user atau pertanyaan yang telah dikirim oleh user akan kami terima melalui email kami. Di sini terdapat 3 buah logo sosial media hanya untuk pemanis tampilan saja. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang tugas hybrid aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.